Baik, di sini ada soal tentang permutasi keseluruhan. Soal tersebut yaitu dari 8 buku yang berbeda, berapa banyak cara untuk mengatur seluruh buku tersebut di atas meja jika setiap buku harus ditempatkan yang berbeda. Jadi kita ketahui dulu terdapat 8 buku yang berbeda, dan kita ketahui lagi setiap buku diletakkan di tempat meja yang berbeda. Nah, ditanya berapa banyak cara untuk mengatur seluruh buku tersebut. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus faktorial permutasi, yaitu P n sama dengan n faktorial. N faktorial yaitu hasil kali semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Jika kita masuk ke rumus P n sama dengan n faktorial, P-nya permutasi 8, kita masukkan dari jumlah dari 8 buku yang berbeda, yaitu n-nya 8 sama dengan 8 faktorial. Habis itu 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita jumlahkan 8 kali 7 sama dengan 56, 56 kali 6 sama dengan 326, 336 kali 5 sama dengan 1680, 1680 dikali 4 sama dengan 6720, 6720 kali 3 sama dengan 20.160, 20.160 kali 2 sama dengan 40.320. Jadi kesimpulan yang ditanya berapa banyak cara untuk mengatur seluruh buku tersebut, ada 40.320 cara untuk mengatur seluruh buku tersebut. Selanjutnya ada materi tentang permutasi sebagian. Soalnya yaitu dalam sebuah lomba lari diikuti oleh 10 peserta, berapa banyak cara yang mungkin untuk menentukan posisi 3 pemenang, juara 1, juara 2, juara 3 dari 10 peserta orang yang berbeda tersebut. Jadi kita ketahui ada jumlah peserta lomba yaitu 10 orang peserta. Yang kedua, 3 posisi pemenang, 1 juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang ketiga, setiap peserta berbeda dan tidak boleh menduduki lebih dari 1 posisi. Ditanya berapa banyak cara untuk menentukan posisi juara 1, juara 2, dan juara 3. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Dalam urutan objek berbeda dihitung menggunakan rumus objek, yaitu P n r sama dengan n faktorial per n kurang f faktorial, di mana penjelasannya n ini yaitu jumlah total peserta yaitu 10 peserta, r jumlah posisi yang harus diisi oleh 3 peserta. Selanjutnya kita substitusi nilai, kita masukkan ke dalam rumus P n-nya 10, r 3 sama dengan n faktorial 10 faktorial, n dikurang 3r faktorial sama 10 kurang 3 sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Kita sederhanakan menjadi 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7. Seterusnya sederhanakan lagi 10 per 7 sama dengan 10 kali 9 kali 8. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasilnya, yaitu 10 dikali 9 sama dengan 90, 90 dikali 8 sama dengan 720. Jadi 720 berapa banyak cara untuk menentukan posisi juara 1, juara 2, dan juara 3? Ada 720 cara untuk menentukan posisi tersebut. Dan di sini ada permutasi siklis. Jadi soalnya ada 5 orang A, B, C, D, dan E ingin duduk melingkar meja bundar nih. Jadi berapa banyak cara mereka dapat duduk melingkar? Nah, cara penyelesaiannya adalah dalam permutasi siklis, posisi pertama dianggap tetap sehingga jumlah permutasi. Jadi adalah n kurang 1 faktorial sama dengan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan di sini 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 24. Jadi ada 24 cara mereka dapat duduk melingkar. Nah, di sini ada permutasi khusus. Jadi beberapa jenis permutasi bersifat khusus, di antaranya adalah permutasi dari unsur yang sama.
Jika terdapat unsur n yang sama, maka jumlah permutasi unsur tersebut sebanyak satu cara. Nah, di sini ada Pn sebenarnya A, B, C. Nah, keterangannya P adalah permutasi jumlah seluruh unsur yang sama. Misalnya, banyaknya kata yang dapat disusun. Dari kata matematika adalah banyak hurufnya ada 10. Terus di sini ada banyak huruf A-nya ada 3, banyak huruf M-nya ada 2, dan banyak huruf F-nya ada 2. Nah, jadi cara pengerjaannya itu adalah P-nya 10, 2, 3, 2, 1, 1 faktorial. Nah, di sini ada 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, dan 1 faktorial. Jadi, itu jumlahnya ada 151 kata. 51 bahasa 151 kata yaitu ada 151.200 kata. Nah, di sini maka banyak kata yang dapat disusun adalah 1 yaitu 151.200 kata. Jadi contoh penerapan permutasi khusus ini ada yang pertama adalah menyusun huruf dengan batasan. Yang B adalah pengaturan kursi dengan syarat, dan C pengacakan kode dengan huruf, dan yang D adalah permainan papan catur. Ada sebuah soal, sebuah komite beranggotakan 12 orang. Mereka harus membentuk subkomite berisi 5 orang dengan aturan 1. Subkomite harus memiliki setidaknya 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Aturan 2, dari 12 orang tersebut 7 orang adalah laki-laki dan 5 adalah perempuan. Dari soal kita bisa mengetahui total anggotanya ada 12 yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Yang menjadi subkomite ada 5 orang, minimal 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ada 2 kemungkinan dari pembentukan subkomite. Yang kemungkinan pertama ada 2 laki-laki, 3 perempuan. Kemungkinan kedua ada 3 laki-laki, 2 perempuan. Pada kemungkinan 1, 2 laki-laki dari 7 orang laki-laki diambil, yang hasilnya adalah 21. Menghitungnya dengan rumus kombinasi nn sama dengan n faktorial per n faktorial n kurang n faktorial. Tinggal disubstitusikan, n-nya adalah 7 dan sebagainya. Lalu mengambil 3 perempuan dari 5 hasilnya 10. Jika ditotalkan 21 kali 10 sama dengan 210. Dan kasus 2 ada 3 laki-laki yang diambil dari 7 yaitu 35 cara, dan 2 perempuan diambil dari 5 yaitu 10 cara. Jika ditotalkan pada kasus 2 ada 35 kali 10 sama dengan 350. Dan total dari semua kemungkinannya adalah 210 ditambah 350 sama dengan 560. Nah, di sini contoh soal kombinasi. Soalnya itu sebuah tim sepak bola ingin memilih 3 orang kapten dari total 8 pemain yang tersedia. Berapa banyak cara berbeda untuk memilih 3 kapten tersebut. Penyelesaiannya itu masukkan rumus NYR sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial R faktorial. Terus C N-nya 8,3 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk menyederhanakannya kita coret 5 4 3 2 1. Jadi 8 kali 7 kali 6
per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 8 kali 7 kali 6 per kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 56. Jadi ada 56 cara berbeda untuk memilih 3 kapten dari 8 pemain yang tersedia. Terima kasih. Di sini ada pemaparan contoh soal peluang empiris. Bisa dibaca dulu soalnya. 3 keping uang logam dilempar 1 kali bersama-sama, peluang muncul ketiga sisinya sama adalah. Ini kan sudah diketahui nih, 3 keping logam dilempar 1 kali, berarti memiliki 3 keping uang logam yang akan bersama-sama dilempar 1 kali. Semisal ada 3 keping uang logam dilempar 1 kali, itu akan menghasilkan ruang sampel, gambar-gambar, gambar-gambar angka, gambar-angka gambar, angka gambar-gambar, angka-angka-angka, angka-angka gambar, gambar, angka gambar angka, gambar, angka-angka. Ini yang kemungkinan akan muncul kalau 3 koin logam yang akan dilempar 1 kali. Nah, setelah diketahui 1 kali lempar 3 koin itu MS-nya 8. Nah, jadi diketahuilah 3 uang logam tadi yang dilempar 1 kali MS-nya 8. Lalu kan tadi dilempar 1 kali bersama-sama peluang muncul ketiga sisinya. Nah, ditanya ini peluang muncul ketiga sisinya sama adalah, kita bisa garis bawahi sisinya sama adalah. Jadi kejadian muncul sisi sama itu bisa dilihat lagi di ruang sampelnya. Yang sama tadi di ruang sampelnya ada gambar-gambar-gambar sama angka-angka. Jadi di ruang sampel tadi ada 2 yang memiliki sisinya yang sama. Jadi bisa ditulis NA-nya itu ada 2 sisi yang sama. Lalu ditanya PA. PA itu peluang kejadian A. Peluang kejadian A bisa dirumuskan NA per NS. Bisa dilihat lagi NA-nya kan ditanya ada 2, ditulislah 2. Itu kejadian itu yang sisi sama tadi. Per NS itu 8, 3 uang logam yang dilempar 1 kali itu ada 8. Jadi hasilnya 2/8 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/4. Hasilnya 1/4. Deh. Selanjutnya itu adalah peluang empiris. Nah, soalnya adalah sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola hijau, dan 3 bola biru. Jika diambil 2 bola secara bersamaan, tentukan peluang terambilnya A kedua bola berwarna merah, lalu yang B ada 1 bola merah dan 1 bola hijau. Jadi jawab diketahui itu yang pertama total bolanya, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 3. Ini jumlah bola yang ada tadi. Terus karena di soal itu adalah kalimat pengambilan tanpa pengembalian, jadi cara menyelesaikannya adalah menggunakan kombinasi. Penyelesaian soal yang A tadi, peluang terambilnya kedua bola merah. Yang pertama itu kita cari jumlah cara memilih bola merah tadi, yaitu kombinasi 5,2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial, 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 per 2 dikali 1. Jadi sama dengan 5 dikali 4 per 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Lalu ada kombinasi jumlah yang di bawah, yaitu kombinasi dalam kurung 12,2 sama dengan 12 faktorial per 2 faktorial, 12 dikurangi 2 faktorial sama dengan 66. Jadi peluangnya adalah kombinasi 5,2 per kombinasi 12,2 sama dengan 10 per 66, lalu diperkecil menjadi 5
per 33. Selanjutnya soal yang B itu ada peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola hijau. Yang pertama yang kita cari itu adalah jumlah cara memilih bola merah, yaitu sama dengan kombinasi 5,1 sama dengan 5. Lalu ada jumlah memilih bola hijau sama dengan 4, kombinasi 4,1 sama dengan 4. Jadi peluangnya itu adalah kombinasi 5,1 dan dikali kombinasi 4,1 per kombinasi 12,2 sama dengan 5 dikali 4 per 66 sama dengan 20 per 66 sama dengan 10 per 33. Selanjutnya ada soal bisa dibaca cara 30. 2 dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang mendapatkan dadu berjumlah paling sedikit 10 adalah, nah bisa dilihat kan 2 dadu dilempar bersama 1 kali. Kalau misalnya ada 2 dadu dilempar 1 kali, itu bisa menghasilkan ruang sampel 1, 1, bisa bentuk 1, 2, 1, 3 dan seterusnya sampai menghasilkan 6, 6. Jadi dari 2 dadu yang dilempar bersamaan 1 kali itu menghasilkan NS-nya itu 36. Jadi sudah diketahui NS-nya itu 36 dari 2 dadu dilempar 1 kali. Selanjutnya peluang mendapatkan dadu berjumlah paling sedikit 10 adalah, bisa dilihat lagi di ruang sampelnya. Yang paling sedikit 10 itu ada 64, 55, 56, 64, 65, 66. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dadu berjumlah paling sedikit itu NA-nya ada 6. Ditanya peluang kejadian. Peluang kejadian NA per NS. Bisa dimasukkan NA-nya dadu berjumlah paling sedikit ada 6 per NS-nya 36, bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 6. Hasilnya 1 per 6. Selanjutnya itu adalah peluang teoritis. Di sini ada soalnya yaitu nomor 1, dalam suatu penelitian seorang siswa melempar dadu sebanyak 120 kali, lalu hasil yang mereka peroleh adalah angka 1 muncul 20 kali, terus angka 2 itu muncul 25 kali, dan angka 3 itu muncul sebanyak 18 kali, dan angka 4 itu muncul 22 kali, angka 5 muncul 15 kali, dan terakhir itu angka 6 muncul 20 kali. Pertanyaannya itu berapakah peluang empiris munculnya angka ganjil dan apakah hasil empiris tadi mendekati peluang teoritis. Nah, itu adalah peluang muncul angka ganjil, yaitu peluang empiris tadi. Angka yang muncul itu adalah 1, 3, dan 5. Jadi frekuensi yang pertama itu kita cari frekuensinya dulu, yaitu frekuensi ganjil sama dengan frekuensi 1 ditambah frekuensi 3 dan ditambah frekuensi 5 sama dengan, karena kenapa di sini 20, 18 dan 15 karena banyak dari hasil yang diperoleh tadi. Yang frekuensi 1 itu munculnya kan 20 kali. Terus ada frekuensi 3 itu munculnya ada 18 kali, dan frekuensi angka 5 itu ada di 15 kali. Jadi dijumlahkan hasilnya sama dengan 53. Jadi peluang empirisnya itu peluang ganjil sama dengan frekuensi ganjil per N sama dengan 53 per 120. N itu adalah jumlah seluruh kemungkinan tadi, yaitu 120 kali. Hasilnya sama dengan kurang lebih 0,442. Selanjutnya itu ada peluang teoritis atau pertanyaannya tadi, apakah hasil empiris tadi mendekati peluang teoritis. Jadi di sini ada ruang sampel dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk kejadian ganjilnya itu ada 1, 3, dan 5. Lalu ada penyelesaiannya, peluang ganjil sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan
per jumlah seluruh kemungkinan, sama dengan 3/6. Kenapa 3/6? 3 ini didapat dari jumlah keseluruhan kejadian yang diinginkan, yaitu ada angka 1, 3, dan 5. Di sini ada jumlahnya 3. Lalu per 6 itu adalah ruang sampel dagingnya, jumlahnya itu. Jadi sama dengan hasilnya adalah 0,5. Jadi peluang empiris tadi nilainya kan 0,442, mendekati peluang teoritis 0,5. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.